Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara merenungkan firman Tuhan. Kali ini dengan tema menanggapi kata orang. Ada orang berkata bahwa Alkitab atau kitab suci orang Kristen adalah mengambil kitab orang Yahudi dan menempelkannya kepada Perjanjian Baru dan menyebutnya menjadi Alkitab. Saudara, seolah-olah bahwa kitab suci Kristen seperti nebeng, tidak punya pendirian. Janganlah karena seperti ini jadi kita pindah. Saudara, kitab orang Yahudi adalah kitab Tanakh. Kitab Tanakh itu terdiri dari 3 bagian. 1, kitab Taurat, yang kedua Nefim, dan yang ketiga Ketuvim. Kitab Taurat itu terdiri dari 5 kitab, dari mulai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan Nefim itu adalah kisah para nabi, yaitu dari mulai Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Kemudian Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, dan seterusnya. Kemudian Ketuvim itu berupa tulisan-tulisan yang berbau hukum, etika, kearifan, dan sejarah. Ada yang disebut Talmud, tetapi orang Kristen tidak menerimanya. Itulah kitab Tanakh orang Yahudi. Bagaimana kitab Tanakh itu menjadi perjanjian lama dalam Alkitab? Di dalam kitab Tanakh itu juga ada nubuat-nubuat tentang kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat. Dan orang-orang Yahudi menanti-nantikan kedatangan Mesias itu. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, di dalam Yesaya 61 ayat 1, dalam Yesaya 7 ayat 14, Kejadian 17 ayat 19, Zakaria 9 ayat 9, Hosea 11 ayat 1, dan Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Semua itu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan orang-orang Yahudi menanti-nantikannya. Ketika Yesus datang, dia datang dan lahir di kandang domba. Konsep pemikiran orang Israel bahwa yang akan datang itu adalah raja yang bakal melepaskan mereka dari penjajahan atau dari perbudakan. Nah, saudara, Yesus memberitakan firman Tuhan. Lalu orang-orang Yahudi meminta tanda jikalau ia mengatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka orang-orang Yahudi meminta tanda. Dan Yesus menunjukkan tanda-tanda itu. Ia membuat orang buta melihat, ia membuat orang mati bangkit, dan semua ajarannya tidaklah menyimpang dari kitab Taurat atau kitab Tanakh. Ia datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Nah, saudara, banyak orang Yahudi yang percaya bahwa inilah Mesias, inilah Juru Selamat. Sekalipun banyak juga yang tidak percaya. Saudara, ketika orang percaya, banyak orang percaya, maka Tuhan Yesus
memilih 12 orang untuk dijadikan murid. Yesus mengajar dari hari ke hari memberitahukan misi penyelamatannya. Dan orang-orang yang telah dipilih itu, yaitu dari mulai Yudas, Bartolomeus, yang Yohanes, dan yang lain-lainnya, Matius. Nah, mereka menjadi betul-betul percaya. Dan betul-betul sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka percaya bahwa apalagi ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka sungguh-sungguh tambah percaya. Dan siapakah murid-murid? Murid-murid adalah orang-orang Yahudi yang 12 itu. Mereka sudah diberitahu Tuhan Yesus supaya mereka pergi memberitakan kabar gembira tentang keselamatan, pengampunan dosa. Jadi ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan ialah kitab tanah plus perjanjian baru, penggenapan bahwa ia telah datang sebagai Mesias. Jadi murid-murid jadi pergi memberitakan keselamatan itu ke ujung-ujung bumi, ke Yunani, ke Ethiopia, ke Roma, termasuk ke Jerman, ke mana-mana, dan Indonesia. Dan Indonesia datanglah nomensen ke Tanah Batak. Itulah yang membuat kita jadi percaya. Jadi kitab apakah yang diajarkan oleh murid-murid? Yaitu kitab orang Yahudi itu, yang karena mereka percaya kepada Alkitab ataupun kitab Yahudi itu memenuhi sampai kedatangan Tuhan. Dan itulah yang mereka ajarkan. Dan orang Kristen ialah orang yang juga percaya kepada hal itu. Sehingga orang Kristen memiliki